Wahai hamba Allah dan orang-orang yang ditarik kepadanya, ada kalanya ketika kamu dalam istiqomah ibadahmu dengan segala kesunahannya dan kamu mempunyai kesunahan wirid atau zikirmu dari suatu pengijazahan gurumu, suatu saat terjadilah kejenuhan dalam istiqomah suatu wirid atau zikirmu, maka terjadilah gejolak batin pada segala rasa. Ya, ada hawa dari nafsumu yang mengajak bermalas-malasan untuk meninggalkan daripada apa yang telah ditetapkan dalam satu pengijazahan. Ada kalanya hal ini terjadi setelah lama kamu melaksanakan segala wirid dan zikirmu, kemudian kamu tidak melihat tanda-tanda atau tidak tampak hasil daripada istiqomah wirid zikirmu dan segala kesunahan dari ibadatmu. Ya, di sana terjadi hawa dari nafsumu yang cenderung kepada berputus asa atau malas. Maka hal ini perlu diwaspadai, dikhawatirkan ini adalah bisikan syaitan dengan segala godaannya, dikarenakan terjadinya hawa nafsumu yang jenuh dan malas. Maka dikatakan seutamanya dari satu amal adalah yang sedikit tetapi mudawamah, istiqomah, tumakninah, tenang, tentram, dan pada pelaksanaan pengamalannya kamu rindukan sebelum waktunya. Maka bila itu terjadi, kerinduanmu kepada suatu pengamalan sunnah wiridmu atau zikirmu, ya itulah tanda karunia dari Allah bahwa amalanmu telah menyerap kepada ahwal batinmu dan segala keadaan pada kebaikan tubuhmu atau badan, jasad, dan seluruh keadaan pada ruhaniyahmu. Dan bila kamu berputus asa atau kamu lemah sehingga kamu tunda dan kamu simpan atau kamu putuskan daripada segala amaliyahmu itu, maka sesungguhnya itu tanda bahwa amal yang kamu jalankan
itu belum menyerap dan badanmu, pikirmu, atau alam rohmu belum mendapatkan manfaat dari apa yang dikerjakan pada segala amal tersebut. Semoga dipahami bahwa suatu amal dari kesunahan, peribadatan, dan wirid atau zikirmu akan terasa manfaatnya kepada segala ahwal batin, bahkan badanmu, pikirmu, rohmu, dan seluruh keadaan menjadi islah, dan kamu rindu menanti waktunya. Di samping kamu menekuni istiqomah, usaha, ikhtiar, dan kasab duniamu dengan tekun bagi segala kemaslahatan kehidupan dan kesejahteraan dirimu, keluargamu, dan keadaan seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma fasalli wa sallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para hamba Allah dan orang-orang yang mencari jalan-jalan Allah dalam satu pemahaman yang menetap pada syirul batin, yaitu rahasia batinnya, pada suatu lorong batin yang ditetapkan Allah. Setelah kita dengarkan dalam satu kondisi yang ada, maka dapatlah kita kategorikan, dapatlah kita bedakan yang berkaitan dengan segala kelakuan tiap-tiap orang berkaitan dengan amal pada jahir, yaitu wirid, ya, wirid-wirid atau aurad dan zikir-zikirnya. Maka ada pun yang dikatakan termasuk daripada wirid atau zikir, seperti kita berwasilah, ya, dalam satu silsilah wasilah, berharap kepada Allah dari keberkahan, barokah, syah, maunah, dan berbagai keadaan lain dengan membaca satu ratib, ya, dari para habaib. Semoga Allah merahmati keseluruhan para syekh, para guru. Maka dalam membaca ratib itu juga adalah satu mencari tabaruk, wasilah dalam satu hajat, maksud cita-cita seseorang, atau berbagai hizib, ya. Hizib itu adalah satu jalan juga. Itu memang pada lahiriahnya atau jahiriahnya adalah membaca suatu kaifiat yang telah dijazahkan oleh guru, dan wajiblah dari satu amalan, dari satu wiridan, dari satu zikiran ada pengijazahan. Maka dikhawatirkan bila tidak ada pengijazahan,
menjadi batil, menjadi terputus silsilah wasilahnya, atau bahkan tergoda syaitan. Man lam yasyekh wa syaitan syekhuhu. Siapa yang tidak punya gurunya tidak ada guru di dalam satu pengamalan wirid, zikir, maka syaitanlah menjadi gurunya. Karena tidak bersambungnya nur dari guru ke guru, ya. Jadi wajiblah bagi seorang rempuh mujahadah batin atau siapapun di dalam satu aurat, wirid, zikir, mempunyai guru atau mursyid yang mengijazahkan satu amalan daripada wiridan, zikiran, ratib, hizib, dan lain sebagainya. Ini adalah pengamalan bagi mereka yang memahami dan mengimani hak Allah dan Rasulnya, menetap pada suatu kesunahan yang baik. Dan kembali kita pahami bahwa ada beberapa keadaan pada ahwal batin seseorang di dalam pelaksanaan pengerjaan wirid, zikir, atau hizib, atau ratib, dan lain sebagainya. Yaitu yang pertama, seseorang kadangkala akan mengerjakan satu amalan dan dia tidak meminta pengijazahan, maka di dalam keadaannya sungguh-sungguh sangat membahayakan, ya, dan dapat memadaratkan kehidupannya, bahkan akan merusak ahwal batinnya, karena tidak ada pengesahan, ya, tidak bersambungnya silsilah wasilah nur dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam istilah ada pertanggungjawaban, ya, dari guru ke guru, dan hal ini untuk tidak diremehkan, harus diperhatikan. Dan apa hasil daripada orang yang tidak mendapatkan satu pengijazahan dari suatu aurat, wirid, zikir, atau ratib, atau hizib? Maka tentu saja dikhawatirkan melencenglah atau tersesatlah ahwal batinnya. Dan perlu diketahui bahwa segala aurat, wirid, zikir, dan lain-lain itu membawa pengaruh yang kuat pada segala kondisi batin dan zahir, yaitu pada tubuh, badan, jiwa, ya. Dan itu mengandung satu energi, ya, tentu energi positif dari alam jagat raya, akan mempengaruhi segala keadaannya. Maka kita ketika membaca satu amalan dan dikhawatirkan tanpa bimbingan guru dan tersesat batin, sehingga yang datang bukanlah energi positif melainkan energi negatif, dan di sana dikhawatirkan pula dikarenakan salah niat dan i'tiqadnya tanpa bimbingan guru, maka syaitanlah jadi gurunya, dan ini fasid dan berbahaya, sangat madarat. Maka adapun yang kedua, yaitu orang-orang yang mengamalkan dari segala wirid, aurat, zikir, dan berbagai kaifiat dari suatu sholawat, ya. Indahnya bila, ya, mereka ini mendapat pengijazahan gurunya atau syekhnya atau mursyidnya, dan ini sahih. Akan tetapi pada niat yang terdalam, yaitu pada kehendaknya, apa sebenarnya yang dia kehendaki daripada
segala wirid aur zikir itu, sampai dia harus meminta pengijazahan kepada gurunya. Maka apakah terlihat dan terasa atau kita memahami ketika seseorang mengijazah atau meminta ijazah pada seorang gurunya, padahal dia berniat tidak baik, atau dia mempunyai cita-cita mengikuti hawa nafsunya, pada bisa dikatakan ia meminta ijazah dari suatu aura zikirnya untuk mengikuti hawa nafsunya. Dan biasanya keadaan ini, orang-orang seperti ini adalah mereka yang berwirid, berzikir, bersolawat dan lain sebagainya hanya untuk kepentingan secara kepribadian dari mengikuti hawa nafsu. Ya, bukan berniat, beriktikad dan berpandang iradah untuk pengabdian kepada Allah. Mereka orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dengan cara-cara secara syariat Islam yang menurutnya adalah baik, padahal tanpa disadarinya atau bahkan dia sadar bahwa dia sebenarnya mengikuti hawa nafsunya untuk suatu hajat, cita-cita, maksud dan tujuannya. Tetapi biasanya orang seperti ini yang bila ia mengamalkan suatu amalan daripada aura zikir atau sholawat dalam tempo waktu tertentu dan tiadalah hasil daripada segala pengerjaan amalannya itu, maka ia akan bosan sendiri dan ia akan mundur, ya akan meninggalkannya, dan dia akan menggerutu di dalam hatinya, karena apa yang ia kerjakan itu hanya untuk kemauan diri, hawa nafsunya. Dan bila mereka ini dikabulkan Allah, diberikan, sesungguhnya Allah tidak berpihak pada hawa nafsu, maka pengkabulannya dari satu aurat zikir, sholawatan dan lain-lain adalah istidraj. Maka hal ini tidaklah dipahami oleh awamnya. Yang mereka tahu adalah berwirid, berzikir, bersolawat ini baik, tapi mereka tidak mengontrol, tidak memahami sumber daripada keinginan mereka, dasar dari keinginan mereka untuk berwirid, untuk berzikir. Dan bisalah dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dalam satu amalannya, dan apa yang Allah berikan adalah istidraj, tetapi tidaklah dapat dihukumkan di dalam hukum syariat bahwa mereka salah atau sesat. Tidak. Maka kita bicarakan adalah terjadinya kesesatan di dalam wacana pandang batin, ya, karena mengikuti hawa nafsunya. Ya, apa yang ada dari hasil yang didapat adalah istidraj, yaitu pemberian Allah yang dibencinya. Dan ketika ia mendapatkan itu dari Allah, maka ia bertambah semangat, bertambah ghirahnya, dan ya bertambah keyakinannya. Maka semakin kuat ia mengamalkan wirid dan zikirnya itu, maka semakin jauhlah dia batinnya, arah batinnya, arah amal batinnya dari Allah semakin jauh, semakin jauh. Makin kuat keyakinannya, semakin jauh, dan Allah terus mengabulkannya dengan kebencian dari sisinya. Na'udzubillah. Kelanjutannya adalah ada orang yang mengerjakan amalnya dari aurat, zikir dan lain-lain, dan sholawatan berbanyak-banyak. Jadi mereka ini adalah orang-orang bertabaruk. Ya, mereka kosong daripada satu hajat
maksud cita-cita yang ternodai dari hawa nafsu dirinya atau tercampur dari hawa nafsu dirinya. Mereka hanya mencari jalan-jalan kepada Allah dari pengijazahan para syekh, pada guru, para mursyidnya, dari satu amalan, dari hizib, dari ratib, atau dari zikir, atau dari satu sholawat. Mereka bertabarukan untuk memohon kepada Allah, mengikuti daripada guru-guru yang hak soheh, kemudian menginginkan menempuh perjalanan batin untuk sampai kepada hak Allah, mencari syafaat Rasulullah SAW, dan keadaan batinnya menetap pada mencari keridhaan Allah, mengharapkan berkahan, barokah syiah maunah karomah dan lain sebagainya daripada aurat zikir yang dia kerjakannya. Maka orang ini adalah orang yang diterima, orang yang baik, yang niat dan i'tiqad tujuannya dalam wirid itu adalah semata untuk Allah. Maka sahih dan baiklah orang ini islah keseluruhannya, dan tiadalah madarat akan menghampirinya, baik bagi lahiriah badan tubuhnya ataupun pada ahwal batinnya dan segala alam fikirnya. Dan bila terjadinya pengkabulan dari Allah bagi mereka ini, maka itu adalah satu pengkabulan yang berkah, ya. Dan pengkabulan itu adalah kasih sayang Allah, bahkan mungkin derajat dari sisinya. Sangat jelas perbedaannya. Dan tiadalah ini dipahami kecuali oleh diri kita masing-masing. Kepribadian kita lah yang paling tahu tentang ahwal batin kita, keadaan batin kita. Tidak ada manusia yang mengerti tentang dirinya kecuali dirinya sendiri, dan Allah yang maha tahu atas segala sesuatunya. Dan adapun kelompok lain atau golongan lain dari satu para pengamal wirid, zikir, atau sholawat, atau hizib, ratib, adalah penetapan Allah yang dikehendaki. Jadi si hamba tidak berkehendak pada satu amalan itu, tapi gurunya lah, syekhnya lah, atau mursyidnya lah yang menetapkan tentang amalan itu. Maka ditetapkanlah oleh gurunya, amalkan hizib ini, amalkan ratib ini, amalkan zikir ini, amalkan sholawat ini, dan lain sebagainya. Maka orang ini pada hakikatnya adalah yang ditetapkan Allah, ya. Pada hakikatnya mereka ditetapkan Allah melalui guru-gurunya untuk ditarik kepadanya, mendekat kepadanya, taqarrub, ya. Maka kalau yang tadi dikatakan tabarruk, orang menjadi tabarruk, dan tabarruk berbeda dengan kelompok yang terakhir ini. Mereka taqarrub, walaupun wirid, zikir, hizib, ratib, sholawatan dalam bentuk dan kaifiat yang sama, tapi berbeda daripada niat, i'tiqad, dan tujuan dan pandang batin. Bagi yang terakhir ini, gurunya lah yang menetapkannya, yang pada hakikatnya adalah hak Allah yang menetapkannya, agar si hamba ini taqarrub, mendekat kepada Allah dengan amalan-amalan wirid dan zikirnya tersebut, atau shalawatannya dikehendaki untuk
Rasul SAW, mencintainya. Maka kita lihat gambaran ini dari 3 golongan orang-orang yang mengerjakan amalan, zikiran, sholawatan, ratiban, hizib, dan lain-lain. Terlihat jelas mana jalan-jalan itu. Maka yang pertama adalah golongan orang-orang yang mengerjakan amal dari suatu wirid, zikir, dan lain-lain dengan pengerjaannya sendiri, kemauan sendiri, tanpa ada pengijazahan dari seorang gurunya, maka dikatakan ini batil. Dan golongan kedua adalah orang-orang yang mencari pengijazahan kepada seorang guru dengan pengamalan wirid atau zikir dan lain-lain, yang didominir, dikuasai, dikehendaki oleh hawa nafsunya sendiri dari suatu tujuan yang atau matlub yang dikehendaki oleh hawa nafsunya. Maka ia menggunakan segala jalan-jalan pada segala aura zikir bagi mengikuti hawa nafsunya. Dan adapun golongan ketiga adalah orang-orang yang mengerjakan aura zikir. Mereka yang tanpa disadarinya, mereka ini mencari jalan-jalan Allah pada lorong batin atau sirul batin, yang pada hakikatnya mereka adalah mencari jalan-jalan Allah dengan segala aurat dan zikir-zikirnya. Ya, mereka mencari pengijazahan dari seorang guru yang sahih, ya, yang bagi mereka ini, ya, mereka menginginkan suatu perjalanan dan dikatakan tabaruk. Ya, mereka bertabaruk dan mereka adalah baik dan mereka disambut. Dan adapun golongan yang terakhir, yang keempat adalah mereka orang-orang yang mengamalkan segala amalan dari bentuk wirid, zikir, dan lain-lainnya, adalah mereka ini dikehendaki oleh sang mursyidnya atau gurunya, ditetapkan oleh gurunya satu pengijazahan, dan adalah mereka bercita-cita pada suatu keadaan melainkan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi wa ufawwidu amri ilallah, dan gurunya mensahkannya. Dan wahai para hamba Allah, hendaklah berharap kepada Allah, ya, mendapatkan aurat, zikir, sholawatan dari gurunya, ya, atau mursyidnya. Berharaplah, karena pada hakikatnya kita tidak tahu, ya, kita tidak mengetahui yang hak, yang baik, aurat mana, zikir mana, hizib mana, ratib mana, sholawat yang jalan mana, keadaan yang mana yang baik bagi kita, yang menetap indah pada lahir dan batin kita, yang akan dapat keridhaan Allah, kecuali guru kita lah yang mengetahuinya dari hak Allah. Sehingga ketika itu aurat zikir dengan suatu keadaan, tiba-tiba guru atau mursyid kita memanggil kita lalu mengijazahkan itu amalan, itu zikiran, itu sholawatan, ratib, dan lain-lain untuk kita amalkan, maka bergembiralah dan ambillah itu dan tetapkanlah itu sebagai jalan-jalan batin kepada Allah. Maka dapatlah dikatakan, ya, menjadi satu thariqah, jalan batin, penetapan pada sirul batin. Ini adalah karunia Allah, fadilah
bagi seseorang yang mendapat pengijazahan dari gurunya bahwa pada hakikatnya disadarinya Allah menghendakinya, Rasulullah SAW pun menunggunya. Ya, Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Ya, menunggu, dan Allah menariknya untuk menjadi hambanya, yaitu menempuhlah ia dengan berbagai wiridan, zikiran, sholawatan, ratiban atau hizib sebagai jalan batin bagi taqarrub ila Allah. Ya, inilah penetapan batinnya dengan segala aurat zikirnya. Subhanallah, semoga bermanfaat dunia akhirat dan menjadi pemahaman sirrul batin, rahasia-rahasia batin, dan di manakah keadaan ahwal batin kita di dalam segala aurat zikir dan lain-lain sebagainya. Dan bila kalian berkehendak mengetahui dari manakah Mama Koswara mendapatkan pengijazahan silsilah wasilah dari segala aurat, ratib, hizib, sholawat dan lain-lain dengan segala zikir, maka dengan hak Allah, keberkahan karunia darinya, Mama mendapatkannya semuanya itu dari orang yang menetap pada fadilah, ketinggian derajat, al-alim, al-alamah, al-arif billah, Sayyidina Syekh Kabir Al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Allah telah menetapkan fadilah, rahmat, keagungan baginya, dan semoga Allah merahmati semua murid dan orang-orang yang mengikuti pada perjalanan amal dan kebaikan darinya. Ya, dan alhamdulillah beliaulah yang membimbing Mama pada tahapan-tahapan perjalanan mujahadah batin dan segala ahwal yang berkaitan dengannya. Barakallah. Maka tiadalah semua ini untuk diketahui, melainkan sebagai perjalanan silsilah wasilah tabaruk berkah, bahwa segala keadaannya bersambung dengan guru ke guru, dan jelas menjadi suatu ahwal batin, menetapkan rasa cinta kita kepada guru-guru, sehingga Allah memberkahi dengan lingkup dan semua keadaan sebagai islah bagi para penempuh mujahadah batin. Barakallah. Semoga Allah memberi kekuatan dengan keadaan yang menetap pada hidayahnya, pada sirrul batinnya, dan ya menetapkan kita pada jalan batin taqarrub ila Allah. Ya, pada jalan batin taqarrub atau tabarruk. Semoga ini menjadi suatu harapan para murid mujahadah batin untuk difahami, terlihat seperti sama. Kemudian amal sunnah, zikir, wirid, sholawat, ratib, hizib, dan lain-lain bolehlah sama terlihat, terpandang, tetapi pada hak batin terdapat tiga alur, tiga jalur, tiga keadaan, tiga sirul, dan tiga lorong batin yang berbeda. Semoga Allah melindungi kita daripada
sesatnya batin, dari segala aurat, pikir, wirid, dan lain-lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah. Wallahu a'lam.